semuanya, kembali lagi dengan aku mau ngejelasin tentang gimana sih caranya membeli laptop yang berkualitas, cara milihnya gitu loh teman-teman ya. Jadi di video kali ini aku akan ngejelasin 12 tips membeli laptop yang berkualitas. Laptop memang belum bisa digantikan sepenuhnya oleh perangkat mobile, seperti smartphone ataupun tablet. Bisa dibilang saat ini laptop sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi beberapa kalangan. Sebut saja pelajar atau para pekerja kreatif yang harus menyelesaikan pekerjaannya di mana dan kapan saja, apalagi saat dikejar-kejar deadline. Bukan hanya kaum profesional saja yang membutuhkan laptop dengan performa yang tinggi. Tentunya, kita semua ingin membeli laptop yang benar-benar bisa diandalkan untuk menunjang berbagai macam tugas dan pekerjaan. Ketika membeli sebuah laptop baru, pasti kamu berharap setidaknya laptop tersebut bisa bertahan selama 3 tahun ya, atau bahkan lebih. Nah, maka dari itu kamu harus teliti sebelum membeli. Untuk membeli laptop atau barang elektronik lainnya itu perlu dengan ketelitian ya teman-teman. Gak bisa asal beli karena kita harus tahu benar-benar seluk-beluknya laptop tersebut. Jadi gak bisa asal sembarang beli ya. Jadi banyak banget faktor yang harus kalian perhatikan untuk mendapatkan laptop yang berkualitas. Jadi di video kali ini aku akan merangkum 12 tips membeli laptop yang berkualitas dan awet yang bisa kalian coba. Stay tune terus dan nonton terus videonya sampai akhir ya. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah desain laptop. Tentunya kamu gak ingin melewatkan sebuah inovasi bukan? Saat ini banyak banget model laptop dengan desain yang sangat tipis, apalagi model 2-in-1 yang bisa dilepas pasang keyboardnya. Terlepas dari desainnya yang bikin orang melirik, yang harus benar-benar kamu perhatikan adalah ketahanannya, terutama bagian engsel 360 derajatnya teman-teman. Sangat disarankan sebelum kamu memutuskan untuk membeli, kamu harus cobain dulu demo unitnya, pegang dan rasakan sendiri. Apakah laptop tersebut punya desain yang solid atau rapuh? Apakah dapat bertahan jika terjatuh? Apalagi buat kamu yang tertarik membeli ultrabook atau perangkat 2-in-1. Kamu harus benar-benar memastikan bahwa laptop incaran kamu itu benar-benar punya ketahanan yang bagus. Contohnya pada Surface ini ya teman-teman. Ini tuh laptop 2-in-1 yang keren banget pastinya. Yang kedua, kenyamanan keyboard. Nggak dipungkiri, spesifikasi tinggi dan desain laptop menjadi kriteria utama ketika memilih laptop. Namun, harus diingat juga kalau kamu akan menghabiskan waktu yang lama dengan laptop kamu. Jadi menurut aku, hal yang lebih penting dari sekedar bentuk laptop adalah kenyamanan keyboardnya. Kamu harus merasakan sendiri apakah keyboard tetap terasa nyaman di tangan, karena hampir semua aktivitas akan mengandalkan keyboard. Apalagi buat kamu yang berkutat menulis artikel, hal-hal seperti jarak antar tombol keyboard, lampu keyboard, maupun tombol keyboard saat ditekan harus benar-benar nyaman pada saat digunakan. Yang ketiga, konvensional versus hybrid. Laptop konvensional memang sangat membantu untuk kamu dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan. Meskipun ukurannya agak merepotkan untuk dibawa-bawa serta bobotnya yang cukup berat, tapi sekarang tidak perlu khawatir lagi. Perkembangan perangkat laptop 2-in-1 atau hybrid ini memungkinkan kamu memiliki tablet dan notebook dalam ukuran yang nyaman. Jadi, pilih laptop konvensional atau hybrid nih. Sebenarnya, poin ini bertentangan dengan poin 1 dan 2 mengenai kenyamanan menggunakan laptop. Namun balik lagi kepada kebutuhan kamu ya. Jika kamu memang membutuhkan laptop yang portable dan hanya untuk pekerjaan yang ringan, mungkin kamu memang cocok menggunakan laptop 2-in-1. Dukungan fitur keamanan tambahan. Laptop tentunya menyimpan banyak sekali data-data penting ya, maka mengamankan laptop hanya dengan password tentu tidak cukup aman. Karena pengaman password bisa dengan mudah dijebol. Buat kamu yang sangat memprioritaskan soal keamanan, tentu kamu memang harus mencari laptop dengan fitur keamanan yang lebih kuat seperti fingerprint sensor atau Windows Hello. 5. Kebutuhan apa yang kamu butuhkan? Tips membeli laptop berkualitas berikutnya adalah coba tanyakan pada diri sendiri, buat kebutuhan apa sih kamu membeli laptop? Apakah hanya untuk browsing, membuka email, dan mengedit foto dengan Photoshop? Atau untuk keperluan desain grafis, edit video, bahkan gaming?
Tentu beda keperluan, beda juga spesifikasi yang dibutuhkan ya. Misalnya jika kamu seorang gamers, kamu bisa melirik laptop gaming Asus ROG atau Acer Predator seperti yang ada di dalam video ini teman-teman. Tapi kalau kalian hanya membutuhkan untuk ngetik-ngetik aja, ya nggak perlu lah ya sampai beli Asus ROG. Yang keenam, spesifikasi teknis yang tepat. Setelah kamu mengetahui apa sih kebutuhan kamu, langkah selanjutnya adalah memilih spesifikasi yang tepat. Misalnya prosesor super cepat untuk encoding video atau VGA untuk main game. Yap, kamu harus memilih spesifikasi laptop yang tepat. Pastikan juga kamu mendapatkan hard disk dengan kapasitas yang cukup besar untuk menampung semua data kamu. Yang ketujuh, portabilitas. Nah, buat kamu yang punya mobilitas tinggi dan harus membawa laptop kemanapun kamu pergi, ukuran dan berat laptop harus diperhatikan ya. Hal ini tentu saja agar tidak merepotkan saat di perjalanan. Namun, pastikan desainnya solid dan tidak ringkih. Mengingat harus dibawa kemana-mana. Sementara buat kamu yang jarang membawa laptop kemana-mana dan lebih banyak menggunakan laptop di kantor atau di rumah, kamu bisa membeli laptop dengan ukuran layar yang lebih besar, misalnya 17 inch. Dan mungkin untuk sebagian orang itu nggak suka laptop yang gede-gede. Walaupun dia di rumah pengennya tuh yang simpel-simpel aja. Aku tuh ngerekomendasiin ini laptop MacBook Air. Ini bener-bener ringan, kecil dan enteng banget. Dan modelnya tuh oke banget ya teman-teman. Ya kalian bisa lihat sendiri di video ini. Tuh aku puterin, itu bener-bener slim banget, enteng banget, dan gak bakal makan banyak tempat. Di tas kalian tuh cukup banget buat dimasukin nih MacBook. Untuk cewek-cewek sih biasanya yang lebih suka yang simple, elegan, dan kecil kayak gini. Ini aku videoin dalam satu tangan, dan tangan kiri aku memegang MacBook, itu benar-benar gak ada berasa beratnya. Benar-benar ringan, slim, dan enteng banget teman-teman. Jadi rekomendasi buat kalian yang lagi cari laptop yang simple, kecil, dan ringan. Yang berikutnya adalah kualitas layar. Berbeda dengan kualitas layar smartphone yang makin menakjubkan, kualitas layar di laptop tergolong mengecewakan, apalagi untuk laptop murah. Nah, yang harus diperhatikan mengenai kualitas layar antara lain jenis layar yang digunakan, resolusi layar, dan sudut pandang penglihatan layar. Sangat terlihat adanya perbedaan antara layar pada laptop mahal bila dibandingkan dengan layar pada laptop murah. Warna harus jelas dan monitor harus memiliki berbagai macam pengaturan brightness untuk menyesuaikan tampilan. Yang ada pada video kali ini adalah layar dari X1 Carbon teman-teman. Memang sudah jelas banget dia ya, sudah keren banget layarnya, jernih banget. Dan kita bisa lihat ya DX diagnya. Kita buka, resolusinya adalah 1080 yang artinya sudah Full HD ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah daya tahan baterai. Soal yang ini jujur saja cukup mengecewakan. Ya, kebanyakan laptop yang beredar saat ini nggak menawarkan daya tahan baterai yang cukup lama. Misal maksimal hanya sampai 6-8 jam. Nah, buat kamu yang harus kerja kapan dan di mana aja, ketahanan baterai jelas menjadi prioritas utama juga. Peningkatan kinerja. Performa laptop biasanya bakal menurun seiring berjalannya waktu. Bagaimana jika kebutuhan kamu akan laptop tiba-tiba meningkat? Nah, kebanyakan laptop tidak akan bekerja dengan baik tanpa adanya upgrade. Biasanya vendor menyediakan kemampuan yang memungkinkan kamu dapat mengganti RAM atau mungkin hard drive. Jadi cari tahu bagaimana kemampuan upgrade dari laptop dan apakah ada pembatalan garansi dengan melakukan upgrade tersebut. Kelengkapan konektivitas. Kelengkapan konektivitas juga tak kalah penting. Mulai dari USB port ini sangat diperlukan karena kebanyakan dari perangkat pendukung lainnya seperti mouse, flash disk, modem, memory card, dan lain sebagainya membutuhkan port USB untuk menyambungkan ke laptop. Jadi pilihlah laptop yang memiliki port USB setidaknya 3 buah. Selain itu port pendukung lainnya juga harus ada, yakni port HDMI, VGA, port LAN, dan juga WiFi ya teman-teman. Dan tidak lupa dengan DVD RW-nya.
Dan yang terakhir adalah garansi dan layanan purna jual. Garansi tentunya juga merupakan hal yang harus diperhatikan ketika ingin membeli laptop. Biasanya lamanya waktu garansi dapat menjadi acuan apakah produk itu memiliki kualitas yang bagus atau tidak. Misalnya, laptop Asus mereka berani memberikan garansi sampai dengan 2 tahun. Namun apalah artinya jika garansi tidak diiringi dengan kualitas layanan service center yang memadai? Kamu juga harus mencari informasi mengenai ketersediaan service center terutama di kota kamu. Itulah beberapa tips untuk membeli laptop yang berkualitas. Sekali lagi, semuanya kembali pada kebutuhan kamu ya. Apakah kamu ingin mencoba inovasi baru seperti yang ada di perangkat 2-in-1 atau lebih mengutamakan kenyamanan dan ketahanan? Oke, segini dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.